Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung ini cuaca lagi buruk, lagi hujan, jadi apa namanya? Mungkin kita juga nggak akan terlalu panjang-panjang ya. Saya usahakan cepat seperti kemarin terakhir. Yang penting konsepnya nyampe. Sementara soal rumus itu bisa Anda kerjakan ya. Baik, saudara sekalian, bentar-bentar, ini baru berapa orang? Oh, masih sedikit ya. Saya Sudah di tunggu. Bandung lagi, Pak. Sudah di Bandung, karena harus persiapan apa yang ke Papua. Yang katanya kamu, siapa yang kemarin pesan itu? Yang pesan apa namanya kemarin tuh? OTK. Tiket Nanti saya cariin. Panas. Baru 43 ya. Saya minimal 50 baru kita jalan karena itu 2/3-nya. Kalau ini baru berapa, setengahnya juga tanggung. Oke, saya terpikir sesuatu soal, saya takut pengetahuan Anda tidak pas ketika membuat laporan. Yang sektor perbankan berapa orang? 9. Kamu termasuk? Oke, gini Kipa. Untuk laporan, jadi untuk yang proses pembelajaran ikuti apa adanya. Tetapi untuk pelaporan akhir semester dan apa namanya tengah semester dan akhir semester, terutama yang akhir ya. Kalau tengah semester itu kan proses evaluasi apa namanya progres ya, progress report Anda sudah sampai mana gitu. Dan yang penting itu ketika nanti UAS-nya. Nah, UAS itu nanti yang Anda kerjakan, Kipa dan kawan-kawan, hanya bagian bab rasio keuangan perbankan dan industri keuangan. Paham nggak, Kipa? Coba nyalain kameranya. Mana? Nggak ada. Oh ya udah ada. Gimana? Oh jangan. Hanya yang perbankan aja. Yang perbankan terus lembaga yang ada hubungannya apa namanya? Maksud saya begini, kalau misalkan industrinya nggak ada hubungan dengan masyarakat langsung enggak gitu. Jadi yang diatur secara rigid oleh pemerintah yang ada di dalam, kalau gini deh, udah ngambil mata kuliah manajemen lembaga keuangan belum? Nah, oke. Semua jenis lembaga keuangan yang perbankan itu hanya mengerjakan apa namanya sesuai perintah Bank Indonesia dan OJK ya, hanya mengerjakan rasio perbankan. Paham? Belum? Ya, oke. Nah, nanti ada bab khusus bicara tentang perbankan. Ibu udah dibaca belum catatan saya? Buku saya udah dibaca belum? Oke, nanti ada bab khusus tentang bagaimana rasio keuangan di perbankan. Apa sih kekhasannya gitu? Jadi tidak semua rasio-rasio yang ada, misalnya begini, kita coba bayangin. Kira-kira di bank persediaannya buat apa? Nah, ya. Jadi mau ngapain? Kamu gimana cara bikin apa namanya rasio-rasio untuk persediaan yang ada hubungannya sama persediaan? Betul nggak? Ya, jadi oleh karena itu saya ingin yang khusus yang bank mempelajari rasio keuangan perbankan agar kemudian ketika lulus itu paham betul gitu perbankan gitu ya. Tetapi
bukan berarti nggak ngerjain yang umum. Maksud saya, kalau misalkan sekira-kira datanya ada, kerjain gitu ya. Kalau enggak ya nggak perlu. Artinya tetap dipelajari sih setiap rumus, setiap rasio, setiap bab. Tetapi fokus ketika membuat laporan hanya di bab laporan keuangan yang perbankan. Paham ya? Semoga paham. Oh enggak, kalau itu kan itu apa namanya yang tengah semester ya. Nah, itu enggak jadi. Ya gini, ketika nanti di akhir semester, IPA dan kawan-kawan kan harus ngumpulin apa analisis seluruh analisis laporan keuangan yang perbankan, betul ya? Yang kasus masing-masing kan. Nah, ketika bicara kasus masing-masing, yang dikerjakan hanya rasio perbankan aja, gitu aja, ngerti nggak? Pura-pura ngerti dulu deh. Nah, di sisi lain ya, teman-teman sekalian, di sisi lain, mereka yang tidak mempelajari rasio keuangan perbankan tetap harus belajar ya. Walaupun nggak bisa dihitung, loh, ngapain juga. Di perusahaan Anda kan nggak ada gitu ya. Non-performing loan misalkan, nggak ada lah. Orang bukan perusahaannya gitu. Tapi didengerin aja, didengerin, dipelajari, biar kemudian ya tetap paham gitu. Gitu ya, pada sisi lain, Kipa dan kawan-kawan di sektor keuangan, jika yang dia itu perbankan, tetap harus mempelajari yang lain. Karena kan kita nggak tahu nanti kerja di bidang apa ya. Jadi saya ada cerita menarik, beberapa orang itu tidak bersedia ditempatkan di suatu lapangan kerja yang dia merasa dia tidak paham itu. Misalkan begini, kita jurusan apa kita? Oke, tiba-tiba diterima di Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu lagi rekrutmen besar-besaran karena dia sedang restrukturisasi organisasi. Terus ditempatkan di kantor wilayah perwakilan Jawa Tengah dan Jogja. Kemudian ditempatkan di divisi akuntansi. Jurusannya bukan. Nah, terus tiba-tiba bilang gini, wah itu saya nggak paham, itu saya nggak mempelajari itu, saya nggak bersedia ditempatkan di situ. Menurut saya itu bodoh, nggak boleh. Jalanin dulu deh. Kalau nggak bisa pelajari gitu. Karena begini, coba kalau Anda perhatikan ya, orang-orang yang bekerja di industri itu, banyak yang nggak nyambung. Emang Anda pikir kepala kanwil BSM yang terakhir itu lulusan apa coba? Tahu nggak? Ada yang tahu? IPB, Pak. IPB bukan, nyambung kan? Dia nggak nyambung. Jadi itu hal yang biasa, itu lumrah. Jadi di lapangan kerja itu hal yang biasa, orang bekerja di luar bidangnya itu ya santai-santai ya gitu ya. Pun misalkan saya Pak bagian saya kan perbankan Pak, ngapain saya mau pelajari tentang persediaan? Di bank kan nggak ada persediaan. Bukan itu kita sudah bicarakan dari kemarin-kemarin. Saya ingatkan kembali, Anda, saran saya membaca buku sebanyak-banyaknya, karena tidak ada buku yang sempurna, tidak ada sumber yang sempurna. Jadi, baca sebanyak-banyaknya buku, sampai Anda paham betul. Nah, saudara sekalian, kita hari ini akan fokus pada satu jenis rasio, masih tentang kemampuan seseorang membayar hutang. Itu adalah rasio solvabilitas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan dulu. Halim. Iya, Pak. Solvabilitas itu apa? Yang sederhana yang kamu pahami. Solvabilitas itu apa?
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Oke. Filiana, kalau jangka pendek apa namanya? Namanya Johan 12. Siapa ini Johan 12? Johan 12. Nggak ada mukanya juga. Hah? Johan 12 nih siapa ini? Saya, Pak. Man. Nah, udah Ya, Pak. kelihatan. Oh, kan bagus gitu dinyalain ganteng. Kan tadi kan kalau jangka panjang itu solvabilitas. Kalau jangka pendek? Sudah tahu ya, Pak? Lah. Kok nggak tahu? Febrian. Lupa, Pak, lupa. Febrian. Febrian siapa, Pak? Waduh, Febrian gimana cuma ini? satu soalnya. Yang jangka pendek likuiditas bukan, Pak? Kenapa nanya lagi ke saya? Man, kamu di sebelah siapa sih, Man? Abai, Pak. Maulana Ali Akbar, Pak. Sekos. Pak, gak sekos, Pak. Pak, kalau sering belajar bareng aja, Pak. Arum. Rum, jawab dengan yakin. Kalau jangka pendek apa? Kalau jangka pendek likuiditas, Pak. Oke. Salwa, buat apa kita mempelajari yang likuiditas? Buat apa kita mempelajari yang solvabilitas, Salwa? Apa penempatannya? Apa bedanya menempatkan kedua hal ini? Salwa? Gak ada suaranya. Sal. Mic-nya mana? Kalau Penyanyi likuiditas itu deketin kan gitu. Nah, gitu. kemampuan kita untuk membayar hutang jangka pendeknya gitu. Kalau Ya, yang terus? solvabilitas itu kemampuan kita untuk membayar hutang jangka panjangnya. Dalam praktiknya, bagi kita sebagai seorang manajer keuangan atau calon investor, apa bedanya? Membedakan itu bagaimana? Kapan kita menggunakan likuiditas, kapan kita menggunakan solvabilitas? Pak Ironisa, kapan kita menggunakan likuiditas, kapan menggunakan solvabilitas? Ketika menggunakan likuiditas ketika hampir jatuh tempo gitu, Pak. Untuk solvabilitas itu mengukur perusahaan bagaimana nantinya membayar kewajiban ketika terjadi kebangkrutan gitu, Pak. Nisa, ada berapa orang Nisa? Imatu Nisa? Ada ya, Pak. Gimana cara menempatkan kapan kita menggunakan rasio likuiditas, kapan kita menggunakan rasio solvabilitas? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Aduh. Kan kata saya, kelemahan saya di awal-awal tuh bicara, kelemahan terbesar dari mahasiswa itu seringkali di dalam skripsi, tesis, dan disertasinya itu dia salah menempatkan kapan menggunakan solvabilitas, kapan menggunakan likuiditas. Padahal itu penting sekali tuh. Macica, kapan kita menggunakan likuiditas, kapan solvabilitas? Macica? Ya, Pak. Kapan? Kalau Ini sinyal siapa yang itu yang nggak bagus? berhubungan dengan Suara saya terdengar jelas nggak? Kok suara Macica nggak jelas ke saya?
Jelas, Pak. Oh, berarti Kalau Mbak Cica bapaknya ya. jelas, Pak. Berarti Mbak Cica yang itu ya. Oke, ganti orang. Neni. Iya, Pak. Neni Nuro, gimana bacanya? Kholistah. Biar agak kelihatan Arab lah. Ayo, Neni. Neni, bangun. Ya, gimana sih ini? Neni, kalau nggak ngomong saya keluarin dari Zoom. Iya, Pak. Ngomong. Iya, Pak. Bukan iya apa, ngomong. Apa pasti. jawabannya? Gimana Pak tadi Pak? Putus Pak. Kapan kita menggunakan likuiditas? Kapan kita menggunakan solvabilitas? Coba pakai logika aja, logika. Menurut kamu kapan? Gitu aja. Habibah. Iya, Pak. Oh, kira-kira menurut kamu dari definisi yang dibicarakan oleh teman kamu, kapan kira-kira menggunakan likuiditas dan solvabilitas? Di saat jatuh tempo, Apa tuh yang jatuh tempo? likuiditas. Emang kalau solvabilitas nggak mikirin jatuh tempo? Baik, begini, perhatiin ya. Jadi yang penting di dalam keilmuan itu logikanya dipakai. Dari definisi yang ada kira-kira gitu. Kira-kira apa sih? Coba sekarang ingat-ingat. Likuiditas itu jangka pendek. Sama-sama ngomong hutang. Solvabilitas itu jangka panjang. Nih, kalimatnya jangka panjang. Maka, siapa yang kira-kira akan memperhatikan hutang jangka panjang? Siapa yang kira-kira akan memperhatikan hutang jangka panjang? Mereka pemilik ekuitas. Itu pasti mikir jangka panjang. Jadi mereka yang memiliki saham biasa, saham preferen, itu pasti ngitung jangka panjang. Karena dia kan memiliki saham di perusahaan itu untuk ukuran jangka panjang. Kemudian jangka panjang itu obligasi. Siapa yang punya obligasi, dia pasti mikir tuh. Kapan itu ya. Jadi para pemberi hutang dan para pemilik perusahaan adalah orang yang paling berkepentingan dalam menggunakan solvabilitas. Lantas likuiditas siapa yang berkepentingan? Likuiditas itu yang berkepentingan itu adalah orang berhubungan dengan perusahaan dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan. Siapa? Kalau bank. Mana tadi Bang? Siapa namanya? Siapa aja Bang tuh? Saya lupa tadi. Ada berapa orang? 6 ya kalau nggak salah. 9 orang. Kita siapa aja? Satu lagi siapa? Sebut satu orang. Lutfi. Oke, Lutfi. Iya, Pak. Kira-kira yang berhubungan langsung dengan perusahaan dalam hitungan harian, bulanan, mingguan, siapa kalau misalkan di bank dan kemudian dia jadi harus konsentrasi memikirkan likuiditas perusahaan? Kreditur, Pak. Pihak kreditur, pihak yang meminjamkan dana yang digunakan nantinya untuk Bang. Oh. Bang. Siapa kira-kira? Nasabah tuh gimana? Ya. Iya. Jadi pihak kedua, pihak ketiga yang akan memikirkan likuiditas perusahaan itu nasabah. Saya hanya akan menabung di bank yang likuiditasnya bagus. Kenapa? Takut saya. Nanti saya mau ngambil uang, bank yang nggak punya duit, dari mana? Jadi yang jangka-jangka pendek itu pasti dia lebih mikir. Nah, kemudian sekarang, Pit, kamu perusahaan apa, Pit? Perusahaan apa? Mohon maaf Pak, soalnya tadi sinyalnya enggak baru aja join. Kamu neliti perusahaan apa, Pipit? Oh, yang untuk ALK ini, Bapak. Enggak, matematika keuangan.
ini Bapak perusahaan apa namanya Daria Makin Larvi. ketawa. Tadi juga kamu Daria, sama ngejawabnya nggak bagus. Ayo Pit, gimana Pit? Daria Larvi ya Pak. Perusahaan ini apa namanya yang Apa? obat-obat dari Oke. obat-obatan kesehatan. Kira-kira si obat-obatan perusahaan itu, bagi mereka di perusahaan obat-obatan, siapa yang akan begitu concern memperhatikan likuiditas perusahaan? Investor. Kan kata saya investor itu jangka panjang mikirnya. Oh, Investor itu jangka panjang loh. konsumen Pak. Konsumen. Oh, Masa kamu misalkan nih, Pipit, kamu mau kamu sakit kepala. Terus kamu sakit kepala kan biasanya makan apa, Pit? Kalau sakit kepala, Pit? Enggak tahu Pak makan apa. Lah, kamu nggak pernah sakit kepala? Sakit kepala, tapi nggak tahu sebabnya juga Pak. Bukan sebabnya, Pipit. Kamu makan obat apa kalau sakit kepala? Oh, obat dari dokter Pak. Jen, kamu nyalain mic-nya. Iya, Pak. Jen, kira-kira kalau Pipit sakit kepala dia makan obat apa, Jen? Apa ya, ultraflu mungkin? Nah, misalkan dia sakit kepalanya gara-gara ingusan gitu, meler ke sini ya. Gitu misalkan. Nah, ketika dia makan, pasti ultraflu itu pilihannya, oh ada flu-nya gitu. Dia sakit kepala gara-gara flu, belilah ultraflu. Mungkin nggak, Jen, ketika Pipit beli ultraflu karena dia sakit kepala, mungkin nggak dia ngecek dulu tingkat likuiditas perusahaannya yang menerbitkan, yang membuat ultraflu. Kira-kira, Jen? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Enggak, ngapain? Konsumen mah nggak peduli. Kalau bank peduli, karena nyimpen duit. Itu duit saya, ini mau beli. Masa iya? Pembeli nanya dulu, kamu likuiditasnya berapa? Yang penting barangnya ada, selesai. Mikirnya gitu ya. Jadi siapa yang akan kehilangan uang gitu? Nah, kalau di perusahaan Pipit, siapa yang kira-kira kehilangan uang? Pemasok. Karena tidak ada pemasok barang di perusahaan besar dibayar cash, nggak ada. Dari mana ceritanya? Misalkan begini, Jen itu hutan Albasyahnya di pantai Laut Selatan itu banyak tuh. Bahkan dari ujung ke ujung Laut Selatan itu punya Jen semua. Terus ada perusahaan kayu. Itu perusahaan plywood kan? Plywood itu kan bikin triplek, bikin apa tuh? Terus Jen mau masuk kayu Albasyah ke situ karena bubuknya kan diambil kan. Kalau Albasyah nggak begitu keras, jadi yang diambil bubuknya. Jadi Albasyah digergaji, kemudian dibuat bubuknya kemudian diolah jadi triplek. Kira-kira Jen dapat uang langsung nggak kalau Jen jual Albasyah ke mereka? Boleh diulang, Pak? Saya udah nerangin capek-capek. Jadi Jen gini ya, saya jelasin aja nggak perlu diulang. Jadi begini, kalau misalkan kita masuk barang ke sebuah perusahaan besar, itu jangan harap seperti jual beli di warung. Jen masukin kayu Albasyah ke sebuah perusahaan plywood, nggak akan dibayar langsung. Dibayarnya sesudah 10 truk, 20 truk, sesudah berapa kubik gitu. Sesudah banyak baru dibayar. Kalau sederhana, misalkan begini. Misalkan Lutfi punya perusahaan yang suka di pasar itu, Atong itu apa namanya? Atong itu? Jenis usaha kayak Atong itu apa namanya? Grosir. Misalkan Lutfi itu punya perusahaan grosir. Kemudian Jen itu pemilik gudang garam. Masuk kan rokok yang pabrikan gudang garam ke grosir. Apa langsung sopirnya itu ketika datang nerima uang? Enggak. Jadi jangankan perusahaan besar ya, perusahaan kecil aja grosir itu enggak bayar langsung. Bayarnya bulan depan, minggu depan, 2 bulan yang akan datang. Itu pakai giro biasanya bayarnya. Jadi oleh karena itu maka
orang yang seperti apa namanya, orang yang seperti gudang garam ini ketika memasok ke grosir, dia lihat dulu, ini grosir likuiditasnya bagus enggak gitu. Kemudian dicek faktor likuiditas itu apa aja. Jadi kalau begitu bisa kita katakan bahwa likuiditas itu menjadi faktor pilihan untuk diperhatikan bagi mereka yang memasok sesuatu ke dalam perusahaan. Kalau di bank, nasabah. Kalau di perusahaan lain, itu namanya pemasok barang persediaan. Begitu ya cara membandingkannya. Jadi siapa yang kira-kira memperhatikan itu yang jadi penting. Maka ketika Anda jadi manajer perusahaan, tergantung Anda jadi siapa. Jadi pemasoknya kah? Jadi misalkan sekarang Pipit jadi perusahaan obat. Pipit mau masuk barang ke apotek-apotek. Apa yang dilihat? Likuiditas si apotek itu. Karena dari likuiditas kita jadi tahu apakah obat-obatan yang dijual di apotek itu laku enggak gitu. Kalau apotek itu ternyata enggak laku, Pipit enggak akan mau tuh jual ke situ. Paham ya maksud saya? Semoga paham, bisa ngebedakan. Oke. Nah, atas dasar itu, rasio solvabilitas itu maka definisi yang umum Anda pelajari adalah rasio yang mempertimbangkan hutang jangka panjang. Rumusnya ada banyak. Saya kira saya tidak perlu membahas satu-satu, tetapi yang penting dari pemahaman ini sebetulnya yang ingin kita menjadi perhatian adalah lihat kalimat D ini. Jadi yang paling diperhatikan di dalam solvabilitas adalah perkara permodalan. Kalau misalkan di likuiditas itu persoalan persediaan, baik itu persediaan barang atau uang. Jadi jika dia perusahaan keuangan, yang diperhatikan adalah berapa uang tersedia. Jika dia perusahaan produksi, itu barang yang tersedia. Nah, oleh karena itu jangka panjang, maka yang dipikirkan para pemilik modal adalah ketika perusahaan dilikuidasi. Jadi ketika perusahaan bangkrut, dinyatakan bangkrut, seberapa mampu perusahaan itu membayar hutangnya, itu yang dipikirkan. Maka yang akan kemudian dipertimbangkan di dalam kita bicara solvabilitas adalah ketika likuiditas itu berapa punya aset, asetnya berapa dia. Jadi pertama kali kita memperhatikan solvabilitas adalah berapa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, berapa hutang yang dimiliki. Jadi berapa hutang yang dimiliki dibandingkan dengan asetnya. Yang kedua, ini kan si perusahaan pasti ada pemilik nih. Si perusahaan ini ada pemiliknya nih. Pemiliknya siapa itu pemilik modal yang ini. Maka si pemilik juga dihitung sebagai ekuitas. Ekuitasnya berapa? Jadi kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, yang kita pertimbangkan kalau perusahaan bangkrut apa sih? Pertama, kalau perusahaan bangkrut itu yang kita pikirkan adalah hutang. Jadi kalau ada perusahaan bangkrut yang harus diselesaikan nih, likuiditas itu, yang pertama kali perusahaan dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut, kewajiban apa yang harus pertama kali dipenuhi? Hutang. Jadi kalau misalkan kewajiban ini sudah terpenuhi, maka kemudian yang dilakukan adalah, ini sudah hutang selesai, baru kemudian bagikan pada para pemilik. Jadi pemilik itu adalah alternatif ketika semua kewajiban sudah diselesaikan. Pemilik ada dua nih. Ingat ya, pemilik itu ada dua jenis. Jadi kepemilikan dalam perusahaan itu ada dua jenis, yaitu ada saham biasa dan saham preference. Nah, kalau tadi hutang sudah selesai nih, hutang semua sudah selesai. Kan tadi kata saya baru kemudian kita memikirkan, kita sebagai manajer keuangan memikirkan siapa nih yang akan kita kasih berikutnya. Misalkan aset masih tersedia. Jadi perusahaan itu sudah bangkrut, hutang sudah dibayar, aset masih tersisa. Kira-kira dikasihin ke siapa sisa uang itu, Irfan? Sisa aset yang tersedia sesudah bayar hutang dikasihin ke siapa, Irfan? Ke saham preferen dulu, Pak. Oke, bagus. Jadi, ketika bangkrut, yang dipikirkan pertama kali adalah siapa pemilik saham preferen. Dulu kan mereka dulu, karena mereka tidak punya hak suara.
Jadi karena mereka tidak punya hak suara, dahulukan dulu sebagai kompensasinya. Lalu kita mikirin, nih pemilik saham biasa ada berapa orang, berapa kepemilikannya, bagi rata saja. Kira-kira begitu ya. Jadi solvabilitas itu konsepnya adalah kemampuan perusahaan ketika dia dinyatakan bangkrut. Jadi tentu itu obrolannya adalah siapa pemilik ekuitas. Kata saya tadi, siapa yang akan memperhatikannya? Ya pemilik modal yang ini ya. Jadi pertimbangan utamanya adalah modal. Kalau yang tadi persediaan. Baik, berikutnya. Manfaat solvabilitas kalau begitu kita sudah bahas ini. Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban lainnya. Tadi kan ya, apakah ada hutang, apakah ada preferen, dan seterusnya. Ini salah ketik, maaf ya. Untuk menganalisis kemampuan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Tetap itu apa? Dividen. Terus apa gitu ya. Untuk menganalisis keseimbangan antara aktiva, khususnya aktiva nasional. Aduh, maaf banyak ini. Banyak salah ketik. Ini sudah dibahas tadi ya. Ini sudah dibahas tadi. Oke. Jadi solvabilitas itu siapa pengambil manfaat dari bidang ini tergantung dari posisinya di dalam perusahaan. Tetapi hakikatnya adalah siapa yang menyuplai modal. Penyuplai modal itu adalah pemberi hutang dan pemilik ekuitas. Kemudian kalau misalkan kita bisa, kenapa sih ini masih banyak yang masuk-masuk? Manfaat rasio pertama, menganalisis berapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Kan logikanya, jangan-jangan perusahaan itu meminjam uang terlalu besar, itu semuanya untuk produksi. Kenapa kita memikirkan ini? Coba bayangkan, kenapa kita memikirkan tentang pengelolaan aktiva? Kenapa saya katakan jangan-jangan semua hutang plus ekuitas itu fokus semuanya pada produksi. Ini akan sangat berbahaya. Apa kira-kira masalahnya? Kenapa saya mengatakan begitu? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa saya mengatakan begitu? Pan, kira-kira gimana, Pan? Irfan bagus jawabannya. Ya, Pak. Kira-kira kenapa, Pan? Saya mengatakan hati-hati tentang ini. Oh, kalau misalnya akan harus ada diversifikasi. Nah, kalau misalnya untuk untuk produksi doang, misalnya ada sumber lain untuk pemasukan yang lebih maksimal, kenapa harus produksi? Enggak, bukan Pan, bukan yang itu, Pan. Nah, kan tadi kan konsepnya adalah memahami apa yang menjadi concern seseorang di dalam solvabilitas. Jadi ketika kita bicara soal hati-hati nih, jangan sampai uang yang kita masukkan dalam bentuk utang dan ekuitas itu full seluruhnya untuk produksi. Artinya kita cek juga itu. Kan kalau asetnya nggak ada, aset itu nggak ada karena semua habis buat produksi, utang dan itu. Berarti kalau misalkan perusahaan ini kata saya tadi dilikuidasi atau dibangkrutkan, berarti ininya kurang dong untuk bayar utang dan ekuitas. Itu ya. Jadi perhatikan kemana aliran uang utang dan ekuitas itu. Jadi kalau kita pemberi utang atau kita pembeli saham, perhatikan persoalan ini. Jadi yang paling penting itu soal ini nih, jaminan. Jadi ada nggak yang dibeliin aset gitu ya? Jangan-jangan nanti kalau semuanya untuk persediaan, gimana juga? Kalau persediaan kan dibagiin dalam keadaan bangkrut, laku berapa gitu ya? Jadi harus diperhatikan itu. Jadi perhatikan kalau perbandingan-perbandingan yang akan kita bahas pada tahap berikutnya. Kalau ini mungkin Anda saya kira nggak terlalu pusing ya, paham lah. Kira-kira seberapa kuat gitu orang itu yang meminjam utang ke kita atau yang kita kasih modal, seberapa kuat dia mampu membayar gitu ya. Kira-kira begitu kalau ini. Kemampuan pribadi lah kira-kira. Oke. Ada beberapa rumus yang paling sering digunakan. Pertama adalah DAR. Debt to asset ratio. Jadi yang kata saya itu berapa asetnya itu. Itu penting untuk kita bahas. Ini sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang. Yang kedua adalah DAR ini. DAR ini adalah ekuitas. Jadi perbandingan hutang dengan ekuitasnya sudah saya bahas tadi. Ini tergantung kita mana yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita utang
yang kita mau pertimbangkan itu apanya sih yang mau kita pertimbangkan. Jadi hati-hati ketika memilih rumus-rumus ini, maka pertanyaannya adalah kita sebagai pemberi hutang atau kita sebagai yang memiliki hutang adalah pertimbangannya kita mau bicara tentang apanya. Apa yang mempengaruhi debt equity ratio? Pertama, stabilitas prediksi hubungan bisnis. Ini kan sebetulnya agak susah untuk diprediksi. Ketersediaan aset yang cocok, kan kata saya tadi ya, apakah ada aset misalkan yang akan makin besar. Jadi saya usahakan dipercepat aja ya, karena takutnya malah jadi nggak kemana-mana. Kalau di Bandung kalau cuaca begini sinyal kurang bagus. Tapi sementara ini suara saya masih terdengar jelas, Pan. Irwan? Oke. Jelas. Bentar ya. Sudah masuk semua? 59, lumayan. Bentar, masih ada yang masuk-masuk. Baik, sudah lewat jumlah banyak kayaknya. Kita lanjutkan ya. Bentar. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang debt equity ratio ini atau DER ini. Pertama ini persoalan stabilitas prediksi. Ini biasanya yang kemudian para peneliti masukkan itu ekonomi makro. Ini saya kemarin dikritik juga nih sama mahasiswa bimbingan saya, Pak, katanya tulisannya nggak kebaca Pak kalau di bimbingan. Ya udahlah, biarin, kan ada di sebelahnya tulisan. Oke, kemudian cakupan bunga. Ini cakupan bunga sering juga menjadi permasalahan. Oleh karena itu kemudian nanti Anda diminta untuk mempelajari rumus tentang cakupan bunga. Artinya cakupan bunga itu apa sih? Kita bayar bunga berapa gitu. Sanggup nggak bayar? Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Jadi di dalam perhitungan hutang kita harus mempertimbangkan juga bukan persoalan berapa hutangnya gitu, tetapi apakah kita juga sanggup membayar bunganya. Kemudian apakah ada regulasi dan batasan kontrak. Jadi ketika kita meminjam uang itu biasanya ada aturan-aturan yang mungkin pada bidang sektor tertentu rigid diatur, atau biasanya bidang keuangan perbankan itu rigid, atau di dalam kontraknya dikatakan apa gitu ya. Jadi kalau kita meminjam uang atau memberikan pinjaman, hati-hati di dalam memberikan kontrak. Saudara sekalian, ini adalah rasio pertama. Ini rumusnya, tinggal lihat saja nih, aktiva dibagi dengan ekuitas. Jadi sebetulnya kalau kita melihat rumus-rumus di dalam rasio keuangan itu, sebetulnya lihat saja kalimatnya. Ini laba sebelum pajak dan biaya bunga, earning before interest and tax dibagi dengan biaya bunga, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda kapan-kapan lupa rumus yang digunakan, perhatikan perhatikan pernyataan pada kalimatnya. DER, hutang per equity. Kalau DAR berarti hutang per aset. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk persoalan rumus, saya kira saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena Anda cukup membaca penjelasan pada buku saya, kemudian memasukkan data yang terdapat di dalam perusahaan Anda. Ingat kata saya di pembukaan tadi, sekiranya di perusahaan Anda itu tidak ada di laporan keuangannya hal itu, Anda tidak perlu mengerjakannya, cukup membuat keterangan. Keterangan saja di dalam laporan dalam laporan analisis keuangan Anda bahwa oh Pak, di tempat saya tidak ada ekuitas misalkan, walaupun nggak mungkin masa ada perusahaan nggak ada ekuitasnya. Tapi asal tuliskan, kemudian jelaskan kenapa tidak ada, misalkan di bank, Pak di bank tidak ada persediaan, alasannya tulis di situ, buat keterangan. Gitu. Yang penting itu keterangan. Baik. Jadi nanti ketika Anda membuat penjelasan-penjelasan, saya mohon dengan sangat dikerjakan semuanya
kecuali yang perbankan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian jika tidak ada, Pak, di tempat saya nggak ada bunga, ya jangan dihitung, pusing amat. Kenapa perusahaan ini memang nggak punya hutang misalkan? Bisakah? Bisa. Ada perusahaan nggak punya hutang? Oh, berarti nggak ada belum bunganya, hutangnya juga nggak ada. Gitu. Makanya kemudian nggak ada dong penjelasan misalkan likuiditas, solvabilitas, nggak akan ada. Kenapa hutangnya nggak ada? Maka semua rasio hutang nggak ada. Tetapi rasanya sulit dipahami ada sebuah perusahaan yang tidak punya hutang sama sekali. Tapi maksud saya hanya menjelaskan saja, jangan ada pertanyaan lagi, Pak, di tempat perusahaan saya itu tidak ada long term hutang jangka panjang nggak ada gitu. Kalau di laporan keuangannya tidak ada ya sudah gitu. Kenapa mesti susah-susah? Jadi pada pokoknya saudara sekalian, yang penting adalah pertama Anda memahami konsep apa bedanya likuiditas dengan solvabilitas, kemudian Anda paham kapan solvabilitas dan likuiditas digunakan, kemudian berlatihlah mengerjakan rasio-rasio ini, kemudian berlatihlah memahami kapan itu kita sebut terlalu tinggi, kapan terlalu rendah, dan apa alasannya. Beberapa bagian alasannya sudah saya jelaskan di dalam buku saya. Jika tidak ada, Anda bisa mencek regulasi. Misalkan di buku saya tidak dijelaskan berapa hutang paling boleh tertinggi untuk perbankan misalkan. Di buku saya tidak ada. Oh ya sudah, cari di peraturan. Adakah yang menjelaskan kalau dari itu atau dari itu paling tinggi berapa gitu ya. Nah, nanti Anda bisa mengerjakan dengan cara seperti itu. Jadi saudara sekalian, saya mohon maaf sepertinya saya sakit kepala. Saudara sekalian, jadi yang paling penting di dalam pengerjaan tugas ini adalah konsepnya Anda paham. Ketika di awal perkuliahan biasanya saya akan menjelaskan konsepnya. Lalu kemudian sesudah itu saya akan menanyakan beberapa hal yang sifatnya komparasi. Apa bedanya ini dengan itu? Kenapa ini begini begitu? Itu tujuannya untuk memastikan Anda paham betul apa yang sedang kita diskusikan. Jadi untuk persoalan rumus-rumusnya, saya kira rumus-rumus yang ditulis di dalam buku itu sudah clear, sangat jelas. Nanti Anda bisa mengerjakannya begitu perkuliahan ini selesai. Tidak perlu dilaporkan pada saya. Anda cukup memastikan nanti ujian tengah semester Anda dalam keadaan paham. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang baru masuk ini? Ada pertanyaan? Ini ujiannya makin besar soalnya. Nanti malah nggak bagus juga perkuliahan. Jen, ada pertanyaan, Jen, tugasnya atau apa? Atau tentang solvabilitas? Belum, Pak. Tadi sempat ketinggalan, tapi bisa dipelajari lagi. Oke. Yang paling penting itu, yang agak sulit kalau hanya sekedar membaca adalah ruhnya, filosofinya. Jadi saya selalu akan mengajarkan filosofi di awal sama di akhir, dan kemudian mengkonfirmasi di tengah-tengah untuk memastikan apakah Anda paham atau tidak filosofi itu. Jangan sampai Anda cuman sekedar sarjana klik-klik. Sarjana klik-klik itu memasukkan data ke dalam Evius, klik-klik-klik, keluar angkanya tapi nggak ngerti. Kemudian ketika angkanya keluar tuh apa? Apa yang kemudian itu kenapa saya menjadi khawatir persoalan itu? Karena begini, coba nyalain lagi kameranya terakhir kali sebelum saya tutup karena ini hujan makin besar, petirnya makin gede. Kenapa saya khawatir? Itu begini, ketika Anda rata-rata, kita orang manajemen keuangan itu rata-rata meneliti rasio-rasio keuangan, yang saya paling khawatir adalah pada bab 4, deskripsi data, itu rata-rata salah. Jadi deskripsi data Anda itu cuma mengatakan begini, misalkan DER, selama 35 tahun terakhir ini DER-nya paling tinggi sekian, paling rendah sekian. So what? Gitu, mana kalimat berikutnya? Bukankah di mata kuliah saya sudah diajarkan, angka itu jelaskan. Kalau tertingginya sekian, lalu apa? Kalau terendahnya sekian, lalu apa? Itu yang nggak ada. Coba Anda kalau nggak percaya cek, ya. Jadi kalau Anda nggak percaya, coba cek skripsi teman-teman Anda itu rata-rata pada bab 4 deskriptif, jadi analisis deskriptif, itu hanya menjelaskan misalkan begini, kurtosisnya berapa gitu, rata-rata berapa, kemudian apa lagi, standar deviasinya berapa,
Loh, terus mana penjelasannya? Misalkan Anda sebut standar deviasinya 2,3. Maka jawab, nah kalau perbankan punya deviasi segitu, bagus atau enggak? Kalau enggak bagus, kenapa enggak bagus? Kenapanya yang harus timbul? Jadi dalam mata kuliah ini, yang harus dijawab adalah kenapanya. Bukan persoalan rumusnya. Rumus mah gampang. Baca bukunya, oh ini ada di halaman sekian, baca laporan keuangannya, masukin. Sudah selesai. Tapi kenapanya itu yang susah itu. Nah, maka oleh karena itu, saran saya nanti Kifa, tadi saya lupa, sorry, 6 apa 7? Apa 9? Oke, 9 lagi. Perbankan itu ada 9 orang. Kerja sama baik-baik. Duduk bareng-bareng. Kalau ada di Jogja semua, ayo duduk bareng-bareng. Nih, di tempat saya, NPL-nya sekian. Di tempat kamu berapa? Rata-ratanya berapa? Tertinggi berapa? Terendah berapa? Begitu ya, obrolannya tuh begitu. Kalau ada standar deviasinya, berapa standar deviasinya? Kemudian ngobrolin, kalau NPL-nya misalkan berapa? Apa efeknya? Misalkan efeknya akan diperingati oleh OJK, efeknya akan diperingati oleh BI. Kalau Anda di perusahaan umum, efeknya nanti para pembeli akan mengurungkan niat untuk membeli. Kenapa mengurungkan niat? Jelaskan. Kok tadi kan kata Pak Darmawan, pembeli itu nggak peduli. Ada peduli. Misalkan, sekarang, tadi saya mencontohkan, Jen memiliki perkebunan Albasia, akan memasok ke perusahaan plywood. Perusahaan plywood nanya dulu, bisa nggak kamu masuk ke saya itu setiap minggu 4 satu truknya, nggak mau ngejual lagi kayunya ke sana. Coba bayangin apa yang terjadi. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi ketika Anda mendapatkan angka tertentu, pahami cerita saya tadi di awal, di tengah, dan ketika saya mengkonfirmasi. Jangan sampai ada angka yang nggak bunyi, nggak boleh. Nanti kalau ada yang nggak bunyi, pasti kalau saya yang nguji, saya tanyain itu. Dan kalau nggak bisa jawab, itu nilainya biasanya upper B atau B min. Jadi kalau saya itu nanyanya pasti yang gitu-gitu. Nanya judulnya apa, kan itu dulu. Kalau saya tanya di awal perkuliahan kan, judulnya apa, kalau ada angka, maknanya apa. Sudah selesai. Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu, kalau ujian dengan saya, skripsi, tesis, disertasi, pasti saya kasih nilai 95. 95 itu jarang-jarang saya kasih. Gitu ya, paham semuanya ya? Ini hujannya besar kecil dari tadi begitu terus. Saya berharap, masih ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh ngomong. Kalau nggak ada kita tutup. Siapa yang nanya? Setelah Arman, Pak. Oh iya, gimana? Mungkin materi PPT-nya bisa di-share nanti, Pak, setiap selesai matkul kita, Pak. Boleh. Nah, nanti saya kirimin ke grup ya. Saya pernah ngirim nggak ini? Cuma pertemuan 1-2, Pak, yang udah dikirim, Pak. Oke, berarti 3-5 ya? Iya, Pak. 3-5. 3-5 nanti saya kirimin. Ada lagi? Ini gara-gara Pipit kayaknya ngedoain nanti. Tadi itu saya bilang sakit kepala. Saya jadi sakit kepala beneran. Tadi saya iseng, karena kan saya nggak punya itu yang kayak Inayah itu apa? Lampu yang bulat itu buat YouTuber tuh. Lampu disco, Pak. Ring light, Pak. Bener, Inayah kan punya tuh. Jadi kan punya punya di depan kameranya itu kan lampu. Nah, tadi saya mikir gini, kenapa pakai lampu? Cahaya laptop aja gedein kayak gini. Kan lebih terang kan? Ngapain beli lampu coba? Tapi efeknya mata saya jadi sakit kepala kata saya nih. Pit nggak kedoain kan, Pit? Pipitnya udah keburu tidur. Enggak, Pak. Oh, enggak, ya udah. Jangan pakai cahaya yang terlalu keras seperti gini. Emang kenapa kalau kelihatan gelap kayak gini? Kan nggak apa-apa. Orang Indonesia kan kulitnya gelap. Mau gimana lagi? Oke, saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, atau kalaupun ada pertanyaan, boleh dikirim di grup, biar terbaca oleh semua orang dan kita bisa diskusi. Saya berharap Kifa dan kawan-kawan yang di perbankan serius ya, mulai didiskusikan dari sekarang, karena Anda jenis usahanya berbeda, unik. Karena unik dan berbeda itu, maka saya menyarankan Anda mulai fokus dari sekarang berdiskusinya. Terutama cari regulasi ya, Kifa ya.
bagi tugas deh bersembilan itu. Sebagian cari regulasi Bank Indonesia, sebagian cari regulasi OJK. Karena memang nanti pembahasannya hanya itu aja. Kata OJK, ini tuh bagus atau enggak? Ini kan begitu. Enggak ada itu, enggak ada industri. Jadi itu di perbankan itu bagus dan enggak bagus itu bukan gara-gara industri, tapi karena regulasi. Ya. Sementara Hoironisa saya lupa. Apa nama perusahaannya? Perusahaannya jenisnya? Jenisnya basic di sektor Apa? sektor basic. Sektor dasar. Ya, oke. Nama perusahaannya? Arna. Memproduksi apa dia? Keramik, Pak. Keramik. Iya. Oke. Nah, kalau dia sektor di keramik itu nggak ada regulasi. Mau hutangnya berapa kayak apa? Terserah. Mau persediaannya berapa banyak, terserah, nggak ada regulasi. Oleh karena itu bandingkan dengan yang satu sektor, paham ya? Bedanya antara bank dan non bank, paham ya? Nanti paham atau enggak bisa lihat kita di progres. Nanti Kiva juga, saya jadi kepikiran begini, untuk yang yang UTS kerjakan aja semampunya, tetapi yang UAS, bukan semampunya, sememang adanya data. Tetapi untuk yang UAS itu full hanya menceritakan tentang rasio perbankan, gitu ya. Kalau UTS mah kerjaan aja Pak, saya mah ini banyak nggak bisanya biarin aja, memang penting. Karena yang lain pun UTS itu sifatnya hanya progress report. Jadi saya ingin tahu Anda paham atau enggak. Itu alat evaluasi buat saya, bukan buat Anda sebetulnya. Jadi UTS itu semua dosen sama. Jadi kalau Anda kuliah di mata kuliah yang lain itu sama. Jadi UTS itu untuk melihat apakah saya ngajar benar enggak gitu ya. Tapi UAS untuk mengecek Anda belajar benar atau enggak gitu. UTS itu untuk saya mau perbaiki ini ada berapa? 7 pertemuan ke berikutnya. Kalau saya perbaiki, misalnya ternyata kok mahasiswa banyak yang nggak ngerti nih. Nah, nanti saya akan buat perbaikan di setengah semester berikutnya. Gitu ya. Semoga Anda sehat-sehat saja. Jangan ada yang sakit. Perjalanan masih panjang. Berapa semester lagi Anda baru satu setengah semester lagi ya berarti? Insya Allah 1,5 semester, Pak. Ya, kan kalau sudah PKL berarti kan metodologi udah ngambil? Sudah, Pak. Sudah. Oh, udah lah, cepet lah. Kalau metodologi udah ngambil, seminar udah ngambil? Seminar sedang diambil, Pak. Wah, cepet. Ya, semoga ya. Nanti semoga dapat pembimbing yang baik, yang enggak kayak saya. Kalau saya meriksanya lama gitu. Pembimbing yang baik-baik, cepat selesai kuliahnya, cepat dapat pekerjaan, ya cepat-cepat yang bagus-bagus lah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu hari ini, menjadi amal ibadah apa yang kita harapkan juga terkabul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. File saya kirim ke grup langsung ya. Siap, Pak. Berarti 345 ya, Man? Iya, Pak. 345. Oke, saya kirim sekarang. Dah, pada live aja ya. Siap, Pak.